Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibu-ibu. Udara mendung. Apakah kedinginan apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pasangan sore hari ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah pada sore hari ini Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk hadir di majelis taklim kita ini. Berselawat kita pada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang pertama sekali kita dengarkan Ustaz Azhar yang telah berada di masjid kita. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan, beliau sempat untuk mengisi pengajian kita pada sore hari ini, serta yang kita hormati ibu-ibu majelis taklim yang alhamdulillah Allah berikan kesehatan untuk hadir pada sore hari ini. Beberapa bulan yang lalu kita pakai surat, banyak yang hadir. Sekarang kita mudah-mudahan ya dari bulan ke bulan kita bisa meningkatkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menemukan kita pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa berkah untuk kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang menunjuk yang jelas siapa yang mengikutnya mereka akan beruntung, barang siapa yang keluar dari jalannya mereka lah orang-orang yang mulia. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Yunus ayat ke-62, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah SWT berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim, sesungguhnya bukankah awal wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka pun tidak sedih. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu yang orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya, Allah menjadikan bagi mereka busyra, kabar gembira di dunia dan di akhirat. La tabdila kalimatillah, tidak ada perubahan pada kalimat Allah, dan itu adalah kemenangan yang besar. Ibu-ibu sekalian yang berkat Subhanahu wa taala, dalam ayat ini menceritakan tentang wali Allah. Wali Allah itu apa? Mereka mendapatkan suatu nikmat, tak ada takut dalam hidupnya, dan mereka tidak bersedih. Siapa itu? Yaitu orang-orang beriman dan bertakwa. Ibu-ibu sekalian yang berkat Allah Subhanahu wa taala, ada dua slogan yang sering digaulkan oleh Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah sering menggaulkan slogan ini, yaitu memberantas TBC namanya. Nah, mungkin kalau ibu-ibu generasi lama atau ibu-ibu yang suka membaca buku lama, buku dulu, atau yang mungkin hidup tahun 70-an atau 80-an, yang lahir tahun 70-an atau 80-an, mungkin nanti masih akan sering mendengar istilah yang ini, yaitu Muhammadiyah aktif memberantas yang namanya istilah TBC. Apa itu TBC? Takhayul, bid'ah dan khurafat. C, jadi bukan C itu bukan seperti K, tapi C, CH tapi dibaca K ya, atau K, yaitu tahayul, bid'ah dan khurafat. Tahayul itu cerita yang aneh, bid'ah itu tambahan-tambahan, khurafat itu cerita yang bersifat horor tapi tak ada cahaya dan tanda. Itu namanya khurafat. Ibu sekalian yang Subhanahu wa taala, slogan ini sering dibahas oleh Muhammadiyah dulu ya, dan awal-awal dari Muhammadiyah selalu dikaitkan dengan memberantas TBC, takhayul, bid'ah dan
yang ada pada masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Ya, ini banyak di sini mungkin masih banyak ada juga, tapi mungkin yang lebih banyak mungkin di tanah Jawa sana. Ya, nah ini sering kita dengar hal-hal cerita yang aneh, ya, khurafat khususnya. Khurafat itu dari ceritanya dulu begini, ibu sekalian, itu istilah agama. Khurafat itu dulu orang Arab itu ada seseorang namanya khurafat. Dia sering datang dengan cerita aneh-aneh. Nah akhirnya menjadi slogan pula khurafat itu, yaitu cerita khurafat dan cerita yang aneh-aneh. Nah, Muhammadiyah mungkin seperti ini dan itu banyak di masyarakat Indonesia. Nah, ajaran atau virus khurafat ini, virus TBC ini masuk ke dalam Islam, dan ini bukan membawa kebaikan, tapi membawa kerusakan di dalam hal yang seperti ini dalam agama kita. Ibu sekalian yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mungkin ibu sekalian masih ada yang aktif di media sosial, masih bisa buka Google, ya, mungkin sudah ada yang tidak bisa lagi buka Google, tak paham lagi Google ada, tapi kayaknya kecepatan yang ada di sini saya yakin generasi tahun 70-an atau 90-an masih yakin masih ada yang disebut dengan masih loncatan teknologi yang ada sekarang ini. Mudah segala sesuatu untuk mendapatkan informasi. Nah, kalaulah kita kasih contoh ini sekalian, ya. Sekarang adalah bulan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bulan. Maka di mana-mana diadakanlah yang disebut dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan membahas masalah hukum Maulid, tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini sekalian, mungkin realita yang ada yang sering kita dengar, tidak di sini kita banyak itu, tapi ada, yaitu di Jawa sangat banyak sekali. Ketika mengadakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibacakanlah Barzanji misalnya. Barzanji itu sebagai orang mungkin tak paham arti apa isi Barzanji. Isinya itu sekalian, itu bukan doa, karena semua orang itu adalah doa, itu adalah suatu ritual khusus segala macam. Tidak, Barzanji itu adalah isinya kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat. Itu isi Barzanji itu, ya. Nah, mungkin kalau biasanya di masjid biasa mungkin tak banyak mengadakan membaca, tapi masih ada di daerah-daerah yang mungkin di situ ada tirakat, tarekat, atau di situ ada kajian-kajian suluk khusus. Ketika mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, itu diadakan pembacaan Barzanji. Setelah baca Barzanji, berzikir, kemudian berdiri, ya, berdiri. Nah, kemudian disitulah suasana yang paling khusyuk. Nah, namanya apa ibu sekalian? Ada yang tahu? Berdiri dalam acara Maulid Nabi sambil berzikir, namanya mahalul qiyam. Nah, ya, mahalul qiyam. Silakan dibuka Google apa itu mahalul qiyam. Silakan buka. Kenapa disebut mahalul qiyam? Karena situlah kondisi atau keadaan kita sama-sama berdiri. Kenapa mahalul qiyam, atau ada apa dalam mahalul qiyam tersebut? Dalam mahalul qiyam tersebut, dalam kajian tirakat, tarekat, atau kajian suluk, atau yang namanya itu Rasulullah SAW hadir. Nah, ya, hadir dalam majlis tersebut, dalam mahallul qiyam. Hadir Rasulullah SAW. Kadang-kadang syekhnya itu memberitahukan matanya diginikan tuh dialihkan ke situ. Rasulullah SAW lagi di situ. Nah, ibu sekalian, itulah yang ada dalam masyarakat kita. Ibu sekalian, percaya tak bu? Ustaz, saya tak percaya. Rasulullah hadir dalam majlis Maulid Nabi hadir. Silakan ibu sekalian buka apa acara mahalul qiyam itu. Dalam mahalul qiyam itu diklaim bahwasanya Rasulullah SAW hadir dalam majlis tersebut. Ya. Nah, kalau ibu sekalian percaya silakan, saya tak masalah. Tapi saya secara pribadi tak percaya. Kenapa? Rasulullah SAW di mana beliau dikuburkan, beliau sudah mati, sudah meninggal. Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Alam kita dengan alam beliau sudah berbeda. Alam kita dengan alam beliau disebut dengan alam barzakh. Apa itu barzakh? Barzakh itu pembatas, pembeda, ya, sekat.
ada sekat. Berbeda kita dengan kondisi dia. Beliau sekarang, ya memang dia ahyal fi kuburihim wa hum yusallun. Para nabi mereka hidup di kuburan mereka dan mereka dalam keadaan sholat. Tapi hidup di sini apakah hidup seperti kita? Tidak. Hidupnya dalam hidup barzah, disebut hidup barzakiyah, al-hayah al-barzakiyah. Hidup dalam Alam barzah. alam barzah berbeda. Beliau di sana, kita di sini. Tak mungkin beliau bertayangan. Wah, apalagi dalam satu hari itu beberapa tempat mengadakan maulid. Banyak kali beliau sibuk beliau. Datang ke Pekanbaru, besok ke Dumai, hari kedua ke Pekanbaru. Nah, waktu malam juga sampai ke Dumai, besok ke Padang Panjang, lalu ke Padang lagi ke Jambi, ke Sulawesi, Jakarta, lalu lagi di Mesir segala macam. Nah, itu pula diyakini adanya Rasulullah hadir dalam mahalul. Iya. Terus menurut saya inilah bagian dari TBC. Menghayul bid'ah dan khurafat. Hadirnya Rasulullah SAW dalam majlis Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu contoh, salah satu contoh, dan itu ada di Pekanbaru. Adakah majlis-majlis yang mengadakan mahalul qiyam? Ada, Bu. Apalagi di kampung-kampung ada, Bu. Ini Masya Allah, luar biasa sekali. Teruslah kami tak percaya. Tapi kalau mau percaya silakan. Tak masuk di akal sehat, ya. Kalau sehat tak masuk di akal. Itu sekali yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu contoh. Dulu, kalau kita kembali ke dulu, Bapak Ibu sekalian, kita hidup mungkin yang tahu hidupnya tahun 80-an, 50-an, 70-an, 90-an, Bapak sekalian. Itu kita disuguhkan dengan apa itu? Film-film religi, atau istilah sekarang film religi, film agama. Apa contohnya? Film Wali Songo, film Sunan Kalijogo, film apa namanya gitu ya? Macam-macam. Dulu saya suka nonton itu, ya. Saya waktu generasi saya tahun 77 lahir, tahun 80 saya sering dan suka akan nonton film-film yang seperti itu. Disuguhkanlah ada wali-wali yang hebat, sakti mandraguna. Nah, ada satu yang wali, ada wali Bu dikejar sama perampok Bu. Ada film dan itu yang disuguhkan inilah Islam, dan inilah pemahaman yang disuguhkan masyarakat. Dan sampai sekarang masih ada Bu. Saya oleh teman-teman Bu sekolah ke Jawa Bu untuk menuntut ilmu-ilmu yang seperti ini. Ya, kejar sama penyakit dia Bu. Akhirnya kamu mau apa? Katanya gitu. Saya mau emas, kamu keluarkan sejarah. Kamu kalau emas ambil di pohon itu, tiba-tiba buah itu jadi emas tuh. Ini cerita Bu. Jadi emas. Wah, diambillah berebutan mereka. Awalnya kemudian pergi. Masya Allah. Kita tak mengingkari adanya karomat Bu, tapi kadang-kadang berlebihan pula karomat itu diceritakan ke masyarakat Bu. Ada Sunan Kalijaga. Kenapa disebut dengan Kalijaga? Ibu masih ingat Bu? Yang 50-an, atau 80-an, 90-an, atau 70-an, Sunan Kalijaga itu Bu disebut dengan Sunan Kalijaga karena sama gurunya ini tongkat tancapkan. Ya. Jangan engkau tinggalkan tempat ini, jaga tempat ini sampai saya kembali. Dijagalah. Dulu dia bertapa di situ. 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan balik gurunya dijaganya juga. Dijaganya sampai akhirnya tempatnya sudah menggenang di air, sudah tergenang dengan air, sudah banyak tumbuh-tumbuhan tumbuh, mukanya pun dah berlumutan. Baru gurunya datang loh. Gurunya datang. Dibersihkan tumbuh-tumbuhan itu, cabut tumbuh-tumbuhnya, banget kamu. Gitu ya. Itulah wali. Siapa tuh? Wali di antara wali Songo, Sunan Kalijogo disuruh menjaga di kali tongkat yang ditancapkan oleh gurunya. Masya Allah ya. Bu, orang tunggu sampai rebutan. Percaya nggak Bu? Kalau yang percaya, selalu saya tak percaya itu. Makan. Tak mungkin akan sehat. Kalaupun dia menjadi wali, tak mungkin menjadi wali Allah, wali syaitan.
bisa nggak makan, mungkin nggak makan, bisa ada yang mungkin karumatnya lah, mungkin ada Sakti ya, karumat ada betul ya, sakti. sehingga nggak sholat nggak makan mungkin, oke lah, terima itu. Tapi kenapa tak sholat? Mungkin nggak wali tak sholat? Hah? Nanti ceritanya lagi bu, ketika kita berdebat dengan orang seperti ini. Apa? Tak perlu lagi sholat. Mana itu pelajaran bu? Itu syaitan. Mana ada orang yang bisa tak sholat sampai terjadi? Sampai terjadi yang seperti itu, ya. Dan tak sholat itu hanya syaitan. Kalau orang mukmin sholat setinggi-tingginya derajat Rasulullah SAW, justru beliaulah orang yang paling dahsyat dalam sholatnya, hatta yang qadama, sampai kaki itu bengkak untuk Rasulullah SAW. Ada orang sekarang ngaku sampai lebih hebat pada Rasulullah SAW. Tak sholat ya, itu sampai tak sholat lewat derajat syariat yang masuk hakikat atau marifat, tak perlu sholat kan? La ilaha illallah. Itu bagi sombong. Ada lagi macam-macam bu. Ada tuh walinya bisa terbang, berjalan di atas air, mengetahui isi kandungan. Itu dulu film-film 70-an, 80-an, wali songo dan film-film macam-macam lah itu bu. Itulah gambaran Islam yang ditawarkan, yang diajarkan, yang disampaikan dalam media-media, khususnya televisi saat itu. Tentulah masyarakat itu, ternyata Islam itu penuh dengan karma, penuh dengan hal-hal yang seperti ini, ya. Memang sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti ini bu, ya. Maka saya katakan semua itu tak mungkin dalam agama kita. Kita tidak mengingkari adanya karamat, tapi tidak pula seperti ini bu. Bu, saya dulu, mungkin kalau saya ngomong sama teman-teman saya yang dari Kalimantan, mungkin saya sudah ditinju, dihajarnya saya. Apa itu? Dulu ketika saya kuliah itu ada teman-teman di Kalimantan, dan sampai sekarang bu, di Kalimantan itu di kota Samarinda itu tuh kalau namanya haul guru sekumpul, ya, ada guru sekumpul, bukanlah guru sekumpul di YouTube bu. Haulnya itu bu jadi lumpuh kota Samarinda bu. Dengan datang orang dari seluruh penjuru Indonesia merayakan haul guru sekumpul, lumpuh itu kota Samarinda, jutaan orang datang, penuh kota tersebut. Mengadakan haul guru sekumpul. Masya Allah, guru sekumpul ini. Makanya kalau saya dulu, saya ngomong ini sama teman saya akan ditinju sama teman. Guru sekumpul ini bu, ya, maaf bu. Lain apa saya ceritakan di sini bu. Itu dan masih ada videonya bu. Di YouTube pun masih nampak ya. Jadi ketika dia ceramah tuh di video, ya, di videonya masih ada dan masih ada di YouTube, masih bisa dilihat. Cuma saya tak sarankan ibu lihat. Ketika adakan pengajian bu, dibukanya sarung juga jalan dalam bu. Pengajiannya besar, haulnya sampai jutaan orang datang bu. Dia pernah katakan, dan itu masih ada di videonya bu, masih ada. Sekarang apa katanya bu? Saya pernah ke Masjid Nabawi. Saya melewati kubur Rasulullah keluar mencium lutut saya. Masya Allah bu. Oke karamat, tapi tak macam itu pula ya. Selingnya itu kan Rasulullah SAW mencium lutut dia. Kalau dia yang mencium lutut Rasulullah SAW, bukan Rasulullah SAW mencium lutut dia. Itu. Kalau saya kata gini dulu, kalau sekarang sudah baik, saya sudah banyak teman yang berani mengatakan bahwa itu pasti dusta, ya. Kalau sekarang banyak teman saya, tapi kalau dulu saya tak berani ngomong ini bu. Bohong, tak mungkin itu. Ini saya tipu sama kawan-kawan saya bu. Saya yakin itu. Maka saya tak mau mencari. Diam-diam aja saya. Tapi kalau sekarang udah banyak. Dan saya katakan itu semua dusta, tak mungkin. Hebat kali. Sebanyak itu kamera tak nampak Rasulullah SAW mencium lutut dia. Keluar dari kuburan terus orang heran. Banyak penjaga, banyak orang. Kok dia yang mencium lututnya sama Rasulullah SAW? Itu pasti dusta bu. Merah sudah ada zaman itu. Kita baru meninggalkan tahun 2000-an meninggalnya itu. Itu sekali berkata subhanallah. Inilah cerita Islam yang ditawarkan kepada kita semua. Orang-orang yang dianggap hebat tersebut, itu disebut dengan wali. Ya kan bu? Ada namanya waliullah. Kalau di Jawa itu 9 orang penyebar agama Islam itu wali songo namanya, songo itu 9. Dan banyak wali yang lain bu.
Ceritanya Bu banyak Bu, cerita wali itu. Ada kok sampai sekarang masih ada buka di Google, buka di YouTube. Nah, wali itu tak sholat ke masjid. Ditanya sama santrinya Bu. Nah, dia punya pesantren, mana Kiai Bulan, tak sholat Jumat bersama dengan kita. Kan dia ada di rumah tuh. Apa jawabannya? Dia sedang sholat di Masjidil Haram. Nah, percaya gak Bu? Enggak. Waktu saja berbeda kita. Sini 4 jam di sana ya. Sini 4 jam lebih dulu. Kita sholat dulu baru ada sholat di 4 jam setelahnya di Masjidil Haram. Percaya pula tuh. Ada orang mengakui bisa 2 sholat dalam 2 tempat dalam satu waktu. Lihat YouTube-nya, lihat bukunya, masih ada seperti ini. Dan juga bisa Ibu lihat di YouTube sekarang Ibu. Ada orang kan payah haji Ibu sekarang ya. Berapa tahun Bu? 25. 25 Bu. Di Jawa sampai segenting ini Bu, ada Bu. Payahnya haji Bu. Jadi ada gua. Gua itu terhubung ke, kalau kita masuk dalam bulan tersebut, kita akan terhubung ke Masjid Haram. Keluar di sana gitu katanya. Dan yang antri ratusan orang Bu. Gua terhubung ke Masjid Haram. Masya Allah. Percaya nggak Bu? Enggak. Lihat YouTube, masih ada sekarang tuh. Mata air ini sama dengan mata air Zam-Zam terhubung. Bisa melewati laut seperti itu, masya Allah. Jadi dijual air ini, bisnis biasa bisnis. Dari hasil penjualan air tersebut, masya Allah, keuntungan lumayan. Kan gitu. Ada mata air Zam-Zam, ada yang tadi ya gua tersebut sampai ke Masjidil Haram. Ada yang kiai cerita, habaib itu cerita Bu, rantai emas keluar dari atas. Ada yang bisa terbang. Kalau Ibu tak percaya, setelah ini saya tunjukkan Bu berapa banyak pengajian di Jawa yang mengajarkan habaib tersebut bisa terbang, bisa menarik rantai dari emas. Bisa terbang rantai dari atas, rantai emas dari atas segala macam. Bisa dia mengharapkan dia masuk neraka, karena kalau dia masuk neraka akan padam dibuatnya. Ya. Seperti ini Bu, diajarkan dalam pengajian banyak di Jawa Bu. Di sini jarang Bu. Di sini alhamdulillah jarang. Makanya masya Allah di Jawa masih banyak Bu, banyak sekali. Ya. Ibu sekalian mendengar subhanahu wa ta'ala, apa ini disebutnya? Mereka berdalil ini adalah karma yang dipunyai oleh wali. Yang dipunyai oleh wali. Nah, Ibu sekalian, apa syaratnya wali? Syaratnya wali itu menurut mereka harus punya karomat. Ya, apa karomatnya itu? Macam-macam lah karomatnya itu. Saya punya teman Bu, ketika kuliah itu Bu, guru saya itu dulu berperang melawan Belanda, katanya gitu ya. Dia cuma menggunakan kacang padi. Ketika kacang padi itu ditembakkan, berubah jadi peluru. Belanda. Masya Allah. Disebutkan kepada kita cerita orang ditembak kebal karena dia mengamalkan zikir ini dan zikir itu. Siapa itu si Pitung? Saya dulu juga sempat juga nonton film Sakera. Mantap Sakera dia. Siapa gurunya tuh? Bu, kalau ada Sakera, ada si Pitung yang tebal ditembak pakai peluru Bu, tak perlu kita dijajah ratusan tahun Bu. Cukuplah orang-orang semacam Sakera, beberapa orang yang pecah juga begini Bu. Manusia-manusia yang paling mulia di sisi Rasulullah SAW tak punya ilmu kebal Bu. Berapa orang yang terbunuh Bu? Perang Badar berapa orang? Setiap perang pasti ada yang meninggal Bu. Dan bahkan sahabat tersebut mencari mati syahid beliau. Mereka tersebut Bu. Itulah manusia-manusia yang paling mulia di zaman Rasulullah. Bukan yang mencari ilmu kebal dengan Rasulullah, justru mencari kematian, membela Rasulullah SAW. Contohnya kok sekarang di Indonesia digambarkanlah Islam itu penuh damai. Kalau perang itu Bu, tak perlu pakai senjata. Dibobokkan kita dengan cerita-cerita tahayul yang seperti ini, kebal tembak senjata. Akhirnya baru kalah itu ketika
dipucuk pakai apa? Pakai tembak pakai peluru emas. Sakera baru jatuh dia ketika dipukul pakai pelepah pohon apa dia, baru lumpuh dia. Masya Allah, Sakera. Kalau si Bitung tembak pakai peluru emas bu. Dan peluru suka cerita bu. Itulah digambarkan film-film ini. Islam itu penuh dengan hal-hal yang aneh-aneh, yang ajaib-ajaib diajarkan kepada kita, dipahamkan kita seperti ini. Nah, kalau orang-orang yang memang akalnya mungkin masyarakat umum, tentu akan terpedaya yang seperti ini. Makanya kemudian Muhammadiyah, masya Allah, luar biasa, ya, memberantas virus TBC, takhayul bid'ah dan khurafat. Yang seperti ini bu, ada orang kebal ditembak segala macam bu. Ragu kita kebenarannya, meskipun itu hal mungkin, tapi janganlah kita anggap itu, kita jadikan itu adalah patokan kebaikan. Ya, wali Allah dianggap itu. Sampai sekarang bu ada bu, ibu pergi ke daerah-daerah Suluk Sumatera Barat bu, ada yang sampai Mi'raj, pakai lampu bu, mana dia Mi'raj ke langit, ya, ada bu. Yang sering dipakai dalam tasawuf itu misalnya wali memandang bu, kita bisa bukan di Google, YouTube segala macam bu. Wali fakih memandang itu bu, itu sudah 70 kali Mi'raj ke langit, 70 kali bu. Fakih memandang itu banyak pengikutnya di Indonesia bu. Diyakini dia telah Mi'raj 70 kali. Rasulullah SAW baru sekali bu. Fakih memandang ya. Itu silakan bu, yang sekarang ini menyebar bu yang seperti ini bu. Oleh sebab itu hati-hati pilih kajian bu. Kalau kajiannya seperti ini bu, bahaya bu ya. Makanya saya banyak tak percaya dengan hal seperti itu. Meskipun itu hal karamat adalah mungkin, tapi kadang-kadang menyelisihi daripada akal sehat. Tak percaya pula kita rasanya. Inilah kita makanya kita masalah wali Allah. Nah, keyakinan yang ada belakang itu, wali Allah itu satu yang terpenting dari syarat sebagai wali itu harus punya karamah. Harus punya karamah, hal-hal yang menyelisih kaidah, hal-hal yang menyelisih kebiasaan manusia yang biasanya itu dengan karamah. Karamah itu kita tidak mengingkari, tapi kadang-kadang jangan pula berlebihan. Sampai katakan bahwa Rasulullah bangun mencium kakinya, tak mungkin mustahil ya. Itu pasti dusta. Nah, ibu sekalian, wali Allah dikatakan wali Allah. Dalam ajaran tasawuf itu tuh yang namanya di muka bumi itu wali-wali Allah itu mempunyai derajat. Derajat tertinggi dari golongan wali Allah adalah Ghaus atau kutub namanya. Setiap zaman ada satu kutub. Sekarang siapa Ghausnya sekarang? Siapa kutubnya Allah atau saya? Ya. Tapi kabarnya wali Habib Umar Al-Hafid katanya itu. Ya. Jadi ada wali kutub satu orang. Kemudian dia mempunyai sahiban. Ada yang katakan sahiban tidak ada. Kemudian derajat di bawahnya ada namanya autad, itu 4 orang. Ya. Kemudian ada namanya nukhaba. Apa namanya? Badil. Ya, badil atau budala. Badil itu 7 orang. Ya, kutub itu mengatur. Jadi ketika Allah ingin menurunkan bencana, itu minta izin kepada kutub. Ya, masih ada videonya saya memang seperti itu. Bukunya masih ada. Video yang ngomong seperti itu masih banyak, masih ada dan banyak kok. Ketika Allah menurunkan bencana, izin dulu kepada wali kutub. Mungkin ya. Nggak diizinkan oleh kutub, nggak tentu sama Allah bencana. Masya Allah ya. Kemudian ada namanya autad. Autad itu asistennya wali kutub itu ada 4. Ya, timur, barat, utara dan selatan. Jadi di bumi utara ada walinya, ada autadnya, ada utara, selatan, barat, timur itu semua masing-masing ada asisten daripada wali kutub. 4 orang. Kemudian ada namanya budala. Budala itu 7 orang. Nah, di bawah standarnya, di bawah derajatnya autad. Kemudian di bawah itu ada nukhaba, itu 70 orang. Ya. Kemudian di bawah itu ada namanya nuqaba, ada 300 orang. Ini adalah derajat-derajat wali dalam ajaran tasawuf. Saya pernah sedikit mau berdiskusi sama teman-teman yang ikut tasawuf.
kita diskusi benar nggak? Apa kata beliau? Kata mereka, apa katanya? Nggak bisa kami diskusi. Memang kenapa? Saya bilang, kami ini kalau belajar tasawuf harus selesai, kalau tidak jadi gila bu. Pernah dengar seperti itu? Kalau tak selesai dari tasawuf maka jadi gila bu. Masa pula seperti itu? Sahabat mempelajari ilmu agama sedalam-dalamnya dari Rasulullah SAW, tak ada yang menjadi gila bu. Oh beliau mereka mengatakan seperti itu. Maka ada wali-wali dari orang gila bu. Wali dari orang gila namanya wali majdub. Wali majdub. Majdub itu majdub sebenarnya bahasa Arabnya wali majdub. Wali tapi dia orang gila. Karena lidah Jawa jadi wali majdub. Sekarang wali majdub yang paling terkenal di Indonesia namanya Habib Syaitan. Itu kemana-mana tuh pakai orang gila lah ya. Ambil pena tuh didatangi jamaah coret-coret itu bukan jamaah tua. Tahu orang senang lah. Katanya dia bisa beli mobil pakai daun. Masya Allah. Beli mobil pakai daun. Bukan kan itu masih ada bu di Jawa bu. Ya, Habib Syaitan. Ada Habib siapa lagi bu? Kemana-mana pakainya cuma celana pendek saja bu. Celana pendek saja itu. Tak pakai baju. Tak pakai celana, kecuali celana pendek. Rambutnya apa? Namanya wali majdub. Itu tuh masya Allah, dicium tangannya, dimintai berkah segala macam. Kenapa ini wali meskipun jadi orang Gila. Gila bu. Bisa kan seperti ini bu? Jangankan untuk diikuti bu. Jadi imam sholat saja tak sah sholat kita bu. Inilah yang terjadi bu. Kita dipahamkan dengan seperti ini. Ada namanya wali-wali Allah. Mereka dianggap mempunyai karamat dan lain sebagainya. Nah ya, itu banyak kalau kita cerita bu, bukan itu masih banyak bu. Ya, sampai sekarang ini, makanya pembelajaran ilmu agama bu, saya sarankan di zaman teknologi sudah canggih ini, nggak usah lah bu, sini aja cukup. Ya, memang ada beberapa pesantren yang memang mempunyai kualifikasi bagus, misalnya tahfidz Al-Quran, dua misalnya, atau misalnya pondok yang mempunyai spesifik khusus yang tak ada daerah lain seperti Gontor misalnya bu. Ya, dan banyak. Tapi kalau sekedar untuk ilmu agama yang yang dalam, saya rasa Jawa tak perlu lagi. Bukan perlu, udah banyak pesantren. Ikuti saja pesantren yang ada itu, insya Allah lebih selamat. Dan carilah pesantren yang betul-betul mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ibu sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya wali Allah itu seperti apa bu? Wali Allah itu seperti apa? Dalam Al-Quran tak disebutkan wali Allah itu wajib mempunyai karamat. Tak ada bu. Allah mengatakan wali Allah itu syaratnya cuma dua bu. Dan semua kita adalah wali Allah. Hanya saja bertindak tingkat bu. Siapa wali Allah? Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bukankah wali-wali Allah itu tidak sedih dan mereka tidak takut dan tidak ada sedih? Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu beriman dan mereka itu bertakwa. Syaratnya wali Allah itu cuma dua dalam Al-Quran surah Yunus kita baca bu. Apa itu? Iman dan mereka bertakwa. Syaratnya itu saja bu. Semakin tinggi keimanan mereka, maka semakin tinggi derajat wilayahnya di hadapan Allah. Namanya wali wilayah. Ya. Semakin tinggi ketakwaan mereka, maka derajat kewaliannya di sisi Allah semakin tinggi. Bagaimana agar kita mendapatkan keimanan tinggi, ketakwaan yang tinggi sehingga derajat kita, wali kita di sisi Allah sangat tinggi? Dengan apa? Ya perbanyaklah apa yang menyebabkan iman tinggi meningkat dan apa yang menyebabkan takwa meningkat. Yaitu yang paling penting yaitu semakin menghambakan diri kepada Allah, semakin mundurkan diri kita kepada Allah, semakin banyak sujud kita, semakin merasa hina kita di hadapan Allah. Inilah yang Allah sukai itu. Dan inilah yang berhak untuk menjadi wali Allah, yaitu dengan iman. Iman itu bagaimana cara meningkatkannya? Iman yazid wa yanqus. Yazid itu apa yang usul maksiat. Iman itu meningkat dengan amal soleh dan kurang dengan maksiat. Dengan amal soleh tinggi iman. Kita beramal soleh, ya, menjauhi larangan-larangan Allah, maka semakin tinggi pula ketakwaan kita dan derajat wali pun akan semakin lebih tinggi. Itu yang benar bu. Karena syarat dalam Al-Quran cuma apa? Mereka beriman dan mereka bertakwa.
Allah. Semua kita di sini iya bu, apalagi pengajian itu pasti itu insya Allah mereka adalah wali Allah. Hanya saja bertingkat-tingkat bu. Ya, ada yang amal solehnya masya Allah, sholat malam subhanallah, puasanya Allah masya Allah ya, sedekah zakat sedekahnya masya Allah. Ini yang semakin tinggi bu. Ini yang benar-benar meningkatkan derajat kewalian kita bu. Belum tentu yang ngomong ini lebih baik daripada yang mendengar bu. Mungkin saja ibu lebih tinggi keimanannya daripada saya. Dan saya tak merasa lebih tinggi daripada ibu-ibu. Kenapa? Itu hanya Allah yang tahu. Hanya saja ingat, ketakwaan itu atau iman itu yang membuat kita tinggi di sisi Allah tidak diukur dengan pandangan manusia. Apalagi dengan sorban besar-besar, tasbih segala macam, belum tentu itu bu. Ya belum tentu. Hanya Allah yang bisa mengatur. Kita katakan yang bisa mengetahui mana yang tinggi iman kita, ketakwaan kita, maka Allah lah yang tahu. Dan itulah wali Allah yang sebenarnya. Ya. Kemudian Allah katakan lahumul busyra fil hayatid dunya. Ya. Salah satu hal yang diyakini oleh seorang muslim adalah ada namanya busyra. Busyra itu apa? Mimpi yang benar. Ini akan kita bahas pada lain waktu. Tapi inilah secara umum bahwa wali Allah tidak disyaratkan mereka punya karomah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq bu tak banyak karomatnya bu. Bahkan tak ada mungkin Abu Bakar As-Siddiq karomatnya bu. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab karomatnya banyak bu. Nah, tapi mana yang lebih mulia, Umar atau Abu Bakar? Mana yang lebih mulia bu? Abu Bakar lebih mulia daripada Umar bu. Tingkatannya itu Abu Bakar paling mulia, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Itulah manusia yang paling mulia dan umat Rasulullah SAW. Tapi karomatnya Abu Bakar hampir tak ada bu. Karomatnya Umar, banyak bu. Ketika sedang berhadapan dengan orang dua orang, apa kata orang? Salah satu kalian matanya tadi pernah berzina, tahu Umar. Ketika sedang berdoa Jumat, langsung Umar mengatakan, pindah gunung, cari gunung, berlindung ke gunung. Itu dalam khutbah bu. Tahu-taunya setelah perang, setelah lama akhirnya kenapa Umar tidak teriak itu? Itu hadis yang riwayat sahih. Kemudian datanglah pasukan perang, kami menang dan perang. Bagaimana ceritanya? Kami dalam keadaan terdesak, tiba-tiba ada suara mengarahkan kami lari ke gunung, masuk ke gunung, menghindar berlindung ke gunung. Kami dengar, kami ikuti. Di situ kami bisa bersenjata akhir kami menang dalam perang ini. Ternyata apa? Suara Umar dari Madinah kedengaran di medan perang. Itu kalau Umar dan banyak lagi bu. Ya, banyak lagi. Tapi Abu Bakar lebih mulia daripada Umar. Ya, karomat Umar ada dan perlu juga kita ketahui bu. Karomat yang paling mulia bu, bukan kita bisa berjalan di atas air, bukan kita bisa terbang di langit. Itu kan karomat yang paling mulia bu. Itu karomat bu. Ya, kita bisa berjalan di atas air, itu mulia mungkin. Kita bisa terbang, kita bisa menembus bumi seperti Wali Songo yang merasakan itu. Bisa saja bu. Tapi itu kan karomat yang paling mulia. Karomat yang paling mulia kita mati dalam keadaan Islam. Itulah karomat yang paling mulia. Itu yang kita cari ya. Jangan ketika kita maksiat Allah mencabut nyawa kita. Kalau bisa kita matilah seperti Khulafaur Rasyidin ya. Abu Bakar setelah menyelesaikan tugasnya, Umar mati ketika sedang sholat. Imam Utsman mati kapan bu? sedang membaca Quran. Ali bin Abi Thalib mati kapan bu? Sholat. Jalan menuju masjid, ditikam orang dia. Masya Allah. Mati dalam keadaan ketaatan semuanya. Inilah karomat yang paling besar. Maka para ulama mengatakan karomat paling besar bukan bisa berjalan air, menembus bumi, terbang di atas awan. Karomat paling besar adalah Allah matikan kita dalam keadaan beriman. Apalagi dalam keadaan sujud, sedang sholat, sedang puasa, dan sedang ibadah-ibadah yang lainnya, Allah cabut nyawa kita. Masya Allah ya. Ini yang paling mulia. Maka mintalah kepada Allah semoga kita diberikan husnul khotimah. Itulah karomat yang paling besar ya. Selain kita katakan wali Allah tidak bersyarat dia punya karomat ya. Wali Allah itu hanya beriman dan bertakwa saja syaratnya. Itu
ikuti. Dan kalau yang paling besar adalah kita dimatikan Allah dalam keadaan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Bu, kami buka pertanyaan. Silakan Bu pertanyaan. Wafatnya Rasulullah SAW bukan kelahiran. Kelahiran Rasulullah SAW hanya satu, apa itu? Tahun enggak? Tahun gajah. Nah, selesai, nggak ada lagi lebih dari itu. Nah, karena penanggalan saat itu belum ada lagi Bu. Penanggalan itu hanya bulan-bulan saja. Waktunya tak tahu. Kapan ada penanggalan? Penanggalan Islam adanya di zaman Umar bin Khattab. Nah, ya. Orang kampung kita biasa Bu, kapan itu lahir? Itu waktu rumah itu roboh. Itu orang kampung dulu Bu. Nah, jadi tak ada kepastian kapan waktu pastinya. Kapan kamu lahir? Ketika kapal baru menyandar di situ, itulah lahir saya waktu itu. Itu orang kampung dulu Bu. Itu orang kampung kita, apalagi tahun-tahun Arab Jahiliyah. Nah, jadi tak ada yang pasti, katanya seperti itu. Ada yang ekstrim, tak ada. Ada yang Muhammadiyah misalnya. Muhammadiyah itu apa? Selama tidak ada yang masalah-masalah yang mengandung unsur-unsur kejelekan keburukan, maka boleh-boleh saja. Ini untuk semata pengajian dan sebagainya. Itu silakan saja. Muhammadiyah moderat, pertengahan dulu ya. Ya, sepertinya Muhammadiyah di sini pun ingin menyindir orang-orang yang dalam Maulid itu ada yang aneh-aneh. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada mahalul qiyam. Nah, ayat seperti ini Bu, kadang-kadang ada pula pakai rebana, pakai apa, pakai karena saya bisa lihat di YouTube Bu, Maulid Nabi tapi acara joget-joget. Ya, ada Bu, silakan buka Bu. Kalau ibu terpercaya nanti saya kirim ke ibu kan itu. Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadilah apa? Joget-joget anak kecil, remaja, pakai dangdutan Bu. Jadi ada orang di Indonesia Bu, kalau tidak ada dangdutan tidak datang Bu. Nah, ada yang seperti itu. Jadi dangdutan, kadang-kadang Maulid Nabi Muhammad SAW itu di apa itu dengan mengundang orang yang apa itu ceramahnya itu cengengesan gitu ya. Seperti itu diundang Bu. Ada jogetan, ada nggak tahu lah. Ayat seperti ini lebih diingkari lagi Bu. Ya, artinya di sini ada beberapa fatwa. Di beberapa fatwa, pertama yang majlis-majlis yang ada kemungkaran itu jelas tak boleh Bu. Kalau majlis-majlis yang di situ hanya mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW, nikmat Islam segala macam, itu fatwa Muhammadiyah Bu. Itu fatwa Muhammadiyah. Saya tak mau berpegang orang-orang Muhammadiyah Bu. Tapi kalau ada yang mengatakan itu tak ada segala macam, kita hormati saja Bu. Itu yang ingin saya sampaikan Bu. Jadi ini hormati saja. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri Bu mengakui kalau hadir dalam majelis Maulid itu karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Itu Taimiyah Bu. Padahal memang Ibnu Taimiyah itu mungkin besar dan orang-orang yang mengikuti Ibnu Taimiyah mengatakan Maulid Nabi biasanya adalah bid'ah. Tapi Ibnu Taimiyah mengakui kalau hadir karena kecintaan kepada Rasulullah SAW, dengan kecintaan itu ada ganjaran di sisi Allah. Kenapa? Kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau karena kecintaan itu ada pahala tuh. Kata Ibnu Taimiyah Bu. Meskipun belakangan ini orang-orang yang mengatakan semua bid'ah segala macam, kita hormati saja. Makanya saya tak mau setegah, khususnya dengan Muhammadiyah yang mengatakan itu boleh selama itu tidak ada kemungkaran. Ya, nah itu yang tapi yang paling saya mencari yaitu ketika adanya hal-hal khurafat, hal-hal yang bersifat syahwat hadir dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semua joget-jogetnya, ya ada Bu, ya ada yang kalau itu bentuknya adalah syahwat Bu, syahwat ada jogetnya, anak muda, kemudian ada tarian-tariannya segala macam. Bukan seperti itu memperingati Nabi Muhammad SAW. Memperingati mengingat Nabi Muhammad SAW yaitu dengan mengikuti sunnahnya. Itu yang paling pas, yang paling tepat. Kalau di situ ada syubhat atau syahwat, apa beda syahwat dan syubhat itu? Syahwat itu bersifat syahwat, ya. Kalau syubhat itu hal-hal yang bersifat yang saya sebut tadi ada mahalul qiyam segala macam. Nah, itu jelas tak boleh kita hadir dalam majlis yang seperti itu. Tapi kalau ada misalnya sekedar pengajian, Allah besok Muhammadiyah masih memperbolehkan. Meskipun Bu, saya dalam beberapa masjid yang saya ada di situ Bu, dalam lingkungan saya Bu, orang yang hadir dalam majlis Maulid Nabi Muhammad SAW, nanti setelah Isya kita akan mengadakan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang datang 2-3 shaf. Masih mending Bu, kalau di Jawa kadang-kadang tak banyak. Tapi 5 menit setelah itu, ketika acara baru mulai, baru jamaah masuk. Nah, coba perhatikan Bu, ya.
mendingan kita datang sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling pas tuh. Jadi ketika sholat tak datang, ketika acaranya baru datang. Nah itu gimana itu? Datang kenapa? Karena maulidnya. Karena situ ada makanan, ada apa segala macam kita tidak tahu. Tapi yang seperti ini menunjukkan adat yang jelek. Sekali lagi, dalam masjid-masjid yang ada di sekitar saya Bu, saya maulid Nabi Muhammad, saya datang sama saya di sana Bu, ya. Nah itu cuma berapa biasa softnya 2-3 soft. Tapi ketika mulai acara, datang orang semuanya. Masya Allah, nalar tak masuk di kepala saya. Kalian datang ke maulid Nabi Muhammad SAW, tapi sholat isya tak datang. Itu dalam masjid-masjid yang besar kita saya itu yang terjadi. Ini yang membuat saya menjadi gundah dibuatnya Bu. Ya. Kalau melihat maulid, yang terpenting itu justru isanya datang baru kita pergi maulid. Kalau mau ikut maulid itu fatwa Muhammadiyah. Allah bisa. Saya tak mau pada lebih masalah hukumnya ada, tapi jelas saya itu hormati sejarah. Ya, kita sudah cukup capek berdebat, berdiskusi, berpolemik. Kemarin barusan demo besar-besaran, janganlah ditambah keributan ini dengan urusan hukum maulid. Ya.